biarlah iman menembus kegelapan setan dan berpusat pada Yesus. Semua pikiran dan pendapat harus tunduk kepada Kristus, Tuhan kita. Gereja tidak berpusat pada para pemimpin manusia. Umat Kristen harus berpusat pada Yesus. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 13 Juli, judulnya Berpusat pada Yesus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Filipi 4 ayat 2. Kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Pembentukan kelompok-kelompok di jemaat adalah menyangkal kesetiaan seseorang kepada Kristus. 1 Korintus 1 ayat 10. Allah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tuhan kita adalah Kristus, dan kita harus berpusat padanya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan retoris. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat 13. Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Kristus tidak terbagi-bagi. Kristuslah yang disalibkan bagi kita. Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Paulus menyebutkan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Meskipun tubuh memiliki banyak anggota, masing-masing dengan fungsinya, namun ia tetaplah satu tubuh. Agar tubuh berfungsi dengan baik, setiap anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Metafora ini menunjukkan bahwa Paulus mencari kesatuan, bukan keseragaman. Paulus mencari kesatuan dalam keragaman. Lebih dari itu, Paulus mencari kesatuan meskipun ada keragaman. Namun semua pikiran dan pendapat harus tunduk kepada Kristus, Tuhan kita. Kristus adalah Tuhan kita. Ini merupakan konsep yang sangat penting bagi Paulus, sehingga ia menggunakannya berulang kali di awal surat 1 Korintus. Ayat 2, 7, 8, 9, dan 10. Jadi, sebelum membahas masalah kelompok-kelompok dalam jemaat dan perpecahan manusia, Paulus pertama-tama menekankan bahwa semua kita memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Gereja tidak berpusat pada para pemimpin manusia. Umat Kristen harus berpusat pada Yesus. Penekanan pada ketuhanan Yesus membantu memahami yang dimaksud Paulus dengan kata-kata erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai bersatu berasal dari kata kerja katartizo yang menyiratkan bahwa sesuatu harus dipulihkan ke kondisi yang semestinya. Ketika kelompok-kelompok terbentuk di sekitar para pemimpin manusia, hubungan dalam gereja harus dipulihkan ke kondisi yang semestinya. Dan itu dapat terjadi melalui kesatuan dalam Kristus dan penyangkalan diri. GMAHK sampai saat ini telah menekankan kelompok kecil pendalaman Alkitab atau KPA, yang seharusnya berbeda dengan kelompok-kelompok. Namun kita tetap perlu berhati-hati agar KPA tidak berubah menjadi kelompok-kelompok yang mengarah pada perpecahan.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari In Heavenly Places halaman 127. Mata iman kita diarahkan kepada Tuhan untuk melihat hal-hal surgawi yang tak terlihat. Ketika kita membiarkan daya tarik duniawi menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, maka hanya dunia yang dapat kita lihat. Pandanglah lebih tinggi kepada Kristus, agar kita menjadi kuat oleh kekuatan ilahi. Iman kita bertambah dengan memandang Yesus, pusat dari segala keindahan. Semakin kita merenungkan hal-hal surgawi, semakin berkurang keinginan kita pada dunia. Biarlah iman menembus kegelapan setan dan berpusat pada Yesus. Apapun badai yang menerjang jiwa, jangkar iman kita tetap teguh, dan kemenangan sudah pasti. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.